Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk menjadi insan-insan pendidik, insan-insan pendidikan yang selalu mengupgrade dan memperkaya diri sebagaimana pesan-pesan dari Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Tentunya terima kasih sekali yang sudah hadir pada hari ini, teman-teman dari Kota Serang dan ada dari Tangerang juga. Saya izin share screen sebelumnya. Layar saya kelihatan? Saya coba presentasi dengan Canva. Kelihatan, Bun? Ya. Nice. Ya, selamat datang Bapak Ibu. Saya Kardi dari SMK Negeri Pertanian Kota Serang. Saat ini sedang mengikuti program pendidikan penggerak Merdeka Belajar. Aduh, baliknya gimana ini? Kanan kiri panah. Bisa kanan kiri panah nggak ya? Saya mengikuti pendidikan penggerak Merdeka Belajar. Sebenarnya sejatinya ketika saya lihat tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan teman-teman yang belajar atau menjadi guru penggerak Bapak Ibu. Program ini sebenarnya kolaborasi dari tetap Kementerian Pendidikan dengan organisasi-organisasi penggerak. Di sini dalam rangkaian mengikuti diklat, tentunya selain belajar modul-modul ada yang namanya harus praktek gerak ya. Sebenarnya praktek gerak sama dengan apa yang disebut sebagai berbagi praktek baik lah, atau pengimbasan seperti itu. Terus kemudian pendidikan penggerak ini salah satu program diantaranya koalisi kok nggak bagus amat ya, koalisi ya. Program belajar bagi anggota organisasi profesi, guru, dan jaringan satuan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dalam mempraktekkan pembelajaran kepemimpinan Merdeka Belajar. Dan ujungnya adalah menjadi penggerak perubahan pendidikan khususnya di sekolah-sekolah kita masing-masing. Modul-modul yang saya pelajari di sini teman-teman, tentunya ada 12 modul, mulai dari level dasar 0 atau level 0 atau level 1 gitu ya. Bagaimana menjadi guru yang merdeka, bagaimana menetapkan kesepakatan kelas ya, bagaimana mengenal pemimpin Merdeka Belajar, bagaimana menjadi pemimpin Merdeka Belajar, sampai bagaimana mengajak atau mempengaruhi teman-teman untuk menjadi penggerak Merdeka Belajar. Ini modul-modul yang saya pelajarin. Tujuannya adalah ini tadi sudah ya, menyebarkan Merdeka Belajar kepada rekan-rekan satuan pendidikan lain yang mungkin masih miskonsepsi. Ingat, kata-katanya adalah miskonsepsi dalam memahami Merdeka Belajar. Karena sekarang kan miskonsepsi itu bisa terjadi karena seiring bergantinya zaman, seiring perubahan-perubahan atau pergeseran pola mengajar dan pola belajar. Itu yang penting.
Yang kedua adalah mengajak rekan-rekan untuk terlibat dalam gerakan Merdeka Belajar. Intinya seperti itu. Ini saya next aja. Ini saya kemarin lah. Mungkin itu saja Bapak Ibu pengantar dari saya. Kemarin yang level 1 yang level 0 saya berbagi dengan teman-teman di sekolah yang berkaitan dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini kan sekarang ternyata kita harus merubah mindset kita, manajemen mindset kita yang harus dirubah dalam memahami kelas kita. Kita itu kan sudah tidak boleh kelas yang baik belum tentu kelas itu yang sepi atau diam ya. Bisa jadi kelas yang ramai itu adalah kelas yang penuh dengan keceriaan dan canda tawa. Termasuk berikutnya tata ruang kelas yang sudah ditata dengan menetap itu ternyata juga kurang efektif dengan metode belajar yang sekarang. Kemudian penataan kelas kita yang selalu memberi hukuman kepada murid ternyata juga nggak bagus juga. Kemudian miskonsepsi kita sering bahwa guru mengajar dengan searah, tidak banyak diskusi, itu juga ternyata sudah mengalami pergeseran sekarang ini. Kemudian juga lingkungan yang kompetitif antar murid ya, ternyata sudah tidak ada karena sekarang kita dituntut bukan kompetisi, kita harus berkolaborasi bersama-sama. Kemudian manajemen kelas memberikan hadiah dan hukuman ya, ini juga tidak bagus lagi karena hadiah dan hukuman seolah-olah pembelajarannya yang tercipta di murid bukan karena faktor pembelajarannya, tapi karena apa yang akan mereka dapatkan imbalannya. Mungkin seperti itu saja ya Bapak Ibu, ini sudah sepraktekan lah sesi pada kali ini. Saya akan mencoba teman-teman saya yang sudah bagi saya layak dan setelah diskusi dan setelah belajar bersama akan juga memberikan praktek baiknya terkait pembelajaran atau praktek baik di sekolah yang sudah mereka lakukan. Tentunya mereka berawal dari keresahan, berawal dari bertanya-tanya dan berawal dari kegalauan. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Akhirnya teman-teman berusaha untuk merefleksikan dirinya terlebih dahulu, merenung dan memberikan treatment dan uji coba dan direfleksi sehingga kegelisahan itu mulai jawab dan dampaknya tentunya bisa mereka rasakan di di pembelajaran atau pendidikan di sekolah masing-masing. Sebelum ke situ saya kenalkan tamu istimewa dulu saya, Bu Resita. Apa kabar Bu Resita? Kabar baik Pak Kardi. Iya. Selamat malam. Malam Bu Resita. Ini Bu Resita dari SKH Kota Serang ya. Tentunya kita akan belajar banyak bagaimana sih pola-pola pendidikan di sekolah kebutuhan khusus ya. Kita tahu bahwa kurikulum Merdeka itu harus mengagung-agungkan diferensiasi ya, entah itu diferensiasi cara pembelajarannya atau perkembangan peserta didik. Nanti kita akan berbagi dengan Bu Resita terkait praktek P5 ya Bu Resita ya. Betul Pak Kardi. Bagaimana pembentukan profilnya di sekolah berkebutuhan khusus. Dan tamu saya yang kedua adalah ada Bunda Siti Daryana. Malam Bunda. Malam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Ini sehat lahir batin. Wah, sehat lahir batin. Ini penyemangat saya ya, bunda-bunda ini luar biasa sekali. Di usianya yang tidak muda lagi menjadi motor-motor penggerak di sekolah, di organisasinya dan di teman-teman komunitas dekat-dekatnya. Oke lah.
Oke, bisa kita mulai ini, Bapak Ibu. Iya, Oke siap. ya. Silakan. Oke, kita akan mulai dari siapa dulu? Mana yang mau tampil dulu ini? Bu Resita Udah atau kita dulu deh. Bu Resita dulu deh? Bu Resita intinya silakan memperkenalkan dirinya dan menceritakan praktek-praktek baik ya yang telah dilakukan di sekolahnya, dan nanti tentunya dari kegalauannya, treatmentnya, dan refleksinya, dan dampaknya yang kita sudah bisa rasakan sampai saat ini. Mungkin sebegitu aja Bu Resita ya. Baik, terima Oke. kasih Pak Kardi. Saya izin share. Silakan Bu Resita, waktu dan jaringan dipersilakan. Saya udah keluar belum ya? Udah nih, udah saya keluar Sudah, belum? sudah. Udah. Sebentar, saya biar keluar gimana sih ini? Sudah tampak ya? Sebentar Bu, sebentar saya. Belum tampak Bu Resita? Sebentar. Ya sudah. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu, salam kenal, salam bahagia, salam sehat untuk kita semua ya. Perkenalkan, nama saya Resita Larasati, saya guru di Sekolah Khusus Negeri 02 Kota Serang. Nah, malam ini saya diminta oleh Pak Kardi untuk berbagi praktik baik penerapan proyek penguatan profil belajar Pancasila di sekolah saya. Dalam kesempatan kali ini yang sudah kami terapkan itu adalah tema Bhinneka Tunggal Ika ya Bapak Ibu. Nah, ini saya terbelakang pendidikan saya guru keterampilan tata busana. Jadi kalau di SLB itu kan jenjangnya dari, nah ini diferensiasinya udah dimulai nih ya Pak tadi ya. Iya, Jenjangnya betul. itu dari TK sampai SMA. Kemudian ketunaannya yang kami tangani itu sementara ada 5 karena sesuai dengan kondisi keadaan gurunya juga ya. Jadi ada tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa dan autis. Nah, itu yang kami tangani. Nah, itu saja dalam satu jenjang itu sudah beragam ya, makanya guru SLB ini kami biasanya 1:5 maksimal 1:8. Jadi satu guru maksimal 8 siswa gitu. Tapi kalau berat bisa 5 siswa 2 guru gitu ya. Kami perbantukan tim-tim tata usaha. Kebetulan di sekolah kami agak banyak dan tertarik dengan anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi kalau mau bantu gurunya boleh gitu. Nah, untuk P5 ini kita mulai waktu itu dari perencanaannya dulu gitu ya. Perencanaannya ini pertama kita mulai dengan mengisi waktu itu kuesioner untuk menentukan kita mandiri belajar, mandiri berubah atau mandiri berbagi gitu kan. Nah, setelah mengisi kuesioner itu ternyata rekomendasinya itu justru mandiri berbagi gitu. Nah, hanya saja pada saat itu yang mengisi kuesioner adalah teman-teman yang sedikit banyak sudah mempelajari kurikulum Merdeka ya. Iya. Nah, sementara kita tahu kondisi kita di sekolah itu, teman-teman kita yang lain itu belum sama sekali menyentuh gitu ya. Bahkan sampai sekarang akun belajar ID-nya saja mungkin belum tertaut gitu ya, belum aktif mungkin untuk mengakses platform Merdeka Mengajar, SIM PKB dan lain-lain gitu ya. Jadi kami melihat real di lapangan karena yang mengisi kuesioner dengan yang di lapangan tentu saja berbeda. Lalu kami konsultasi dengan dinas, kita kepala sekolah, lalu akhirnya kita memutuskan untuk melaksanakan yang mandiri berubah.
gitu, karena kami pikir awalnya kita mau mandiri belajar saja, itu kan masih full pakai kurikulum 2013 berarti ya. Sedangkan kalau mandiri berubah kan berarti kita yang kelas 1, 4, 7, 10 itu pakai Lumer, pakai kurikulum Merdeka, kalau saya bilangnya Lumer ya, pakai Lumer gitu. Sisanya baru pakai berkelas gitu kan. Jadi kita ambil yang itu karena toh pada tahun 2000 berapa? 20 berapa itu kita kan harus semua sudah menerapkan IKM kan gitu. Makanya ya mau nggak mau pada akhirnya tuh kita harus menerapkan. Kenapa nggak kita coba yang tengah-tengah aja lah, yang nggak terlalu bawah nggak terlalu atas gitu kan. Kita mandiri berubah aja, di dalam dulu kita kondisikan intern sekolah kita itu benar-benar paham gitu ya. Jadi dimulai dengan itu, lalu tim kurikulum ini benar-benar belajar cari informasi. Ini dimulai ketika mulai liburan sekolah, jadi teman-teman yang lain masih bisa liburan, kita rapat terus bentar lagi gitu kan, ini gimana menyusun P5 itu apa, modulnya gimana gitu ya, karena nanti kita yang ditanya sama teman-teman kan, kalau kitanya nggak ngerti, kita nggak bisa jawab, mereka tambah bingung yang ada gitu kan. Nah, setelah kita menemukan struktur kurikulumnya seperti apa di IKM itu, kemudian bagaimana dengan kalau dulu pemilihan program semester gitu ya, program tahunan untuk menentukan minggu-minggu kapan dan di mana pelajaran itu dimulai gitu ya. Nah itu kita banyak sekali mengadakan diskusi ya, tim kurikulum terutama gitu. Nah dari situ kami menentukan P5-nya apa, dengan sistem apa, yaitu dengan sistem blok. Kenapa nanti akan dijelaskan. Kemudian menentukan minggunya kapan. Ini kalau karena jenjang kita tadi itu dari TK sampai SMA, jadi yang TK sama SD itu 2 tema, SMP sama SMA 3 tema ya. Kemudian kita tentukan temanya yang mana aja. Jadi karena SD dan TK cuma 2, jadi yang 2 itu sama, TK, SD, SMP, SMA sama, supaya kita bisa ada kegiatan bersama, nggak terlalu nggak terlalu banyak gitu. Yang satu lagi baru berbeda. Nah yang berbeda itu adalah nanti di keterampilan. Jadi ada di kita itu SMP, SMA sudah dapat mata pelajaran keterampilan. Nah di mata pelajaran keterampilan itu nanti dibuatkan P5-nya itu masuk tema yang kewirausahaan. Jadi sistem blok kita buat produk, nanti di puncak temanya pas P5-nya itu kita mau bikin semacam bazar gitu ya, hasil produk keterampilan. Lalu juga ini menyusun modul dan kegiatan P5-nya. Jujur Pak Kardi untuk modul pada saat itu ya, pada saat bulan Agustus, karena kita yang pertama itu melaksanakan bulan Agustus, itu modulnya belum jadi. Kita nekat sudah melaksanakan ini. Jangan dicontoh ya Bapak Ibu, tapi dicontoh juga boleh sih, mungkin nekat itu kalau nggak gitu nggak jalan Pak Kardi ya kan. Nungguin modulnya jadi, tapi kita programnya nggak ada ngapain juga gitu. Tapi ya tetap harus di ini ya Bapak Ibu ya, di konsep gitu. Kalau Pak Kardi ya harus di konsep gitu. Nah hal ini semua dilakukan bersama guru, terutama yang melaksanakan IKM. Jadi guru yang kelas TK, SD kelas 1 dan 4, SMP kelas 7, dan SMA kelas 10 itu kami sering mengadakan diskusi gitu ya. Nah ini Pak Kardi kita mulai dari pembagian waktunya dulu ya. Nah ini mungkin boleh dilihat nanti diintip, tadi saya sudah izin sama Wakapurikulum untuk yang SD. Nah, sebentar. Untuk struktur kurikulum yang SD, nah ini ya sudah terlihat ya. Untuk P5-nya kami gunakan sistem blok tadi itu ya Pak Kardi ya. Jadi dari minggu ke-4 bulan Juli sampai minggu ke-3 bulan Agustus ya. Ini yang SD. Nah kemudian yang SMP, bentar. Yang SMP
sama menggunakan sistem blok, tapi dia nggak sampai 4 minggu. Tadi yang SD kan minggu ke-4 Juli sampai minggu ke-3 Agustus. Yeah. Nah, untuk yang SMP itu, nah ini cuma 2 minggu SMP nih ya, minggu kedua dan minggu ketiga bulan Agustus. Nah, ini temanya sudah kita tentukan nih. Temanya Bhinneka Tunggal Ika, kegiatan utamanya, puncak temanya itu pawai 17-an, menggunakan baju adat Indonesia, lomba 17-an. Itu kita masukkan ke P5 itu Pak Kardi, karena itu paling gampang kayak ini ya, masuk akal untuk diterima sama guru-guru juga gitu ya. Padahal cuma melaksanakan 17-an lomba yang biasa kita laksanakan kan. Betul. Gitu. Tapi ternyata bisa dijadikan P5 gitu. Nah, ini yang SMA sama ya, minggu kedua dan ketiga bulan Agustus, temanya juga sama. Nah, jadi ini sistemnya. Nah, kemudian nanti untuk nanti yang bulan Oktober nih, Pak Kardi lihatkan yang SMA nih. Ini kan nanti kita ada temanya kewirausahaan tadi. Nah, makanya kenapa di sistem blok, karena di sini nih keterampilan. Nah, ini keterampilannya 40 jam. Ini full ya, seminggu full ini. Senin sampai Jumat full seharian itu belajar keterampilan, anaknya bikin produk. Jadi kita produksi terus karena saya di Tata Busana, bikin piyama. Jadi full bikin piyama dari pagi sampai sore sampai bulan September akhir nanti nih. Baru nih di sini kita persiapan buat bikin bazarnya nanti di P5-nya. Oke. Nah, ini ya. Waalaikumsalam. Selamat datang Bu Nelly. Mau lipat aja ya, nyimak-nyimak masih sambil ngasus time. Silakan. Oke. Nah, ini apa namanya? Ini rancangan waktunya, pemilihan waktunya gitu ya. Jadi SMP yang ini luar yang biasa. SMP, yang SD 4 jam. Oke. Terus baru kita buat dari situ, kita buat jadwal kegiatannya. Nah, jadwal kegiatannya ini Pak Kardi kita susun dari, karena yang SD 4 minggu kan nih. Sudah muncul ya yang SD? Sudah. Nih SD minggu ke-4 bulan Juni, Agustus minggu ke-1, kedua dan ketiga ya. Jadi ada pengenalan pakaian adat minggu pertama, minggu keduanya itu senjata tradisional, dan minggu ketiga atau minggu kedua bulan Agustusnya itu pahlawan nasional, dan terakhir pameran pawai dan lain-lain. Di minggu ketiga ada berkunjung ke Banten ya, ke Banten Lama. Ini karena kita mengenal pahlawan nasional gitu ya. Kita juga mengenal di Banten itu kan terkenal banget ya, Sultan Maulana Hasanuddin, dan kerajaan Bantennya itu kita kenalkan gitu. Jadi nah, ini proyeknya membuat wayang orang, membuat replika senjata tradisional, kemudian berkunjung ke Museum Banten dan melaksanakan ini pameran atau pawai. Yang SMP SMA karena cuma 2 minggu, jadi ikut cuma yang minggu ke-3 dan ke-4 yang berkunjung ke museum dan pameran gitu. Tapi proyeknya lebih besar karena dia membuat nanti nanti kita lihat di ininya ya, di dokumentasi. Oke, siap. Nah, ini sudah. Nah, ini dokumentasi kegiatannya untuk fullnya nanti boleh lihat di YouTube sekolah aja, agak lama nanti apakah kalau di sini. Ini foto-fotonya yang bisa saya bagikan. Ini jadi pertama mengenal Indonesia, kemudian diterjunkan. Belum layarnya udah beri? Oh, belum ya. Oke. Nah, ini. Nah, ini mulai dari gurunya menjelaskan tentang peta Indonesia dan tadi pahlawan nasional, kemudian baju adat, posisinya di mana, Aceh tuh Aceh sebelah mana, di baju adatnya sebelah mana, baju adat Aceh letaknya di sini, baju adatnya ini, senjatanya ini, pahlawannya ini gitu kan. Kami jelaskan. Kemudian ini yang SMP SMA membuat peta Indonesia, kita triplek, anak ngecat, kemudian pakai kardus, membuat pulau-pulau gitu ya. Benar-benar project nih ya. Kemudian juga ini buat wayang orangnya atau infografis gitu ya Pak Kardi ya. Iya, betul. Infografis. Ini dibikin catatan-catatan, ada apa saja gitu ya, digunting lalu ditempel di peta Indonesia tadi. Nah, ini pada saat berkunjung ke Museum Banten, anak-anak
ada yang kita nggak sangka, yang kita pikir nggak bakal gimana gitu ya, anaknya nggak bakal tertarik, tapi ternyata mereka tertarik dengan sejarah Banten, tanya mereka bertanya gitu ya. Itu kita amazing banget untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya, interesting sama budayanya sendiri gitu. Jadi kita juga guru merasa, oh iya berarti anak-anak tuh senang belajar di luar kelas dan mengenal budayanya langsung ke tempatnya gitu ya. Harus sering berarti nanti pengajian. Nah ini hasil karyanya dipamerkan Pak Kardi. Iya. Nah ini ada wayang orang ya, pakaian adat kalau nggak kelihatan kecil-kecil ini ya. Kemudian ini infografisnya. Lalu, nah terakhir puncak temanya itu kita karnaval. Jalannya cuma paling 1 kilometer dari sekolahan saya ke kecamatan Jurus, itu muter lagi balik lagi ke sekolah, tapi anak-anak luar biasa senang dan dilihatin sama masyarakat gitu ya. Udah lama juga mungkin nggak ada drum band. Nah ini kebetulan kita dapat support dari nama drum bandnya, kita Kaibon gitu ya, saya lupa nih. Ini baru pulang dari luar negeri juga, langsung datang diminta untuk dampingin anak-anak SLB nih, kakak-kakaknya. Wah seneng banget. Itu saja Pak Kardi. Luar biasa ini. Nanti kalau ada teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin kurang jelas atau kecepatan tadi, boleh silakan hubungi saya di sini atau hubungi Pak Kardi. Terima kasih Pak Kardi. Sama-sama. Ini sebelum ganti sesi nih kayaknya saya pengen ada yang bertanya nggak ya teman-teman ya? Biar ini kan memang sebenarnya teman-teman di sekolah juga lagi mulai pada P5 ya Bu Resita ya. Betul. Kalau di Bu Resita itu sebenarnya kunci sukses utama apa sih Bu Resita? Karena ini sebenarnya hajat besar sekolah ya. Bagaimana mengakomodir siswa yang punya keinginan atau punya passion masing-masing, bagaimana menggerakkan banyak guru, karena satu sisi sebagian guru mungkin jamnya terpakai atau harus terelakkan dan harus menyadari bahwa itu kan memang sebenarnya P5 itu terintegrasi di mapel mereka masing-masing ya sebenarnya ya gitu. Nah itu dia yang penting jangan ada yang dirugikan gitu ya Pak Kardi ya. Jadi ketika tadi proyek P5-nya mulai, nah itu kita bagi tugas gurunya. Ada yang mengawal anak SD, guru SD tentu saja mengawal anak SD ya, anak SMP, anak SMA. Kemudian proyek yang pada saat membuat wayang orang, senjata, infografis itu ya dimasukkan ke jam mereka masing-masing gitu. Jadi tetap jamnya tuh milik sendiri, tapi kegiatannya bersama gitu. Jadi kan nggak ada yang dirugikan gitu. Di laporan kegiatan mereka pun ya tetap saya ngajar P5 gitu, cuma kegiatannya bareng-bareng, jadi nggak ada yang dirugikan. Iya. Biar nggak pusing, maksudnya ini kan kegiatannya kok bareng-bareng, tapi saya ngajarnya apa? Saya di mana jam saya hilang gitu kan? Pasti gitu kan ya Pak Kardi? Iya betul. Nah itu juga hasil perdebatan juga sama teman-teman pemikiran juga, kalau pokoknya jangan ada yang dirugikan. Bagaimana caranya? Ya udah supaya nggak capek, kegiatannya bersama, tapi nanti laporannya masing-masing. Iya betul. Jadi betul pegang anaknya masing-masing kalau di SLB gitu. Oke, di SLB itu arti kita harus ini pembelajaran diferensial banget nih untuk teman-teman kita ya. Jadi anak kebutuhan khusus aja ternyata ya bisa menghasilkan produk ya Bu Resita ya. Iya betul. Dan gurunya juga sebenarnya nggak nyangka Pak Kardi bisa kayak gitu. Dan mau sampai kegiatan karnaval itu sampai sewa kostum gitu ya, di masa baru sembuh dari pandemi ini kan ekonomi lumayan ya gitu. Ternyata anak-anaknya seneng pas dibilangin mau ada drum band, mau pawai gitu. Apalagi pas diliatin sama orang-orang tuh udah kayak Miss Universe. Dan kitanya juga mengenang masa dulu kita SD tuh, saya sempet gitu ya yang jalan di kota Serang keliling gitu ya, diliatin sama ibu-ibu yang baru pulang dari pasar gitu kan. Itu seneng banget gitu, dada gitu, cantik pakai baju adat mana gitu kan. Nah kita membawa kebahagiaan itu buat anak-anak juga gitu. Oke, sip banget ya. Ini ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait P5-nya Bu Resita?
adakah pelajaran-pelajaran yang bisa kita terapkan untuk diri kita, untuk di sekolah kita? Ada Bu Nelly, kayaknya Bu Nelly ini udah P5 di sekolahnya. Sharing dong Bu Nelly. Bu Nelly kayaknya sambil ngasuh ini. Iya. Oke deh. Cukup kayaknya ya Bu Resita ya. Iya, Kak Kardi. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Makasih Bu Resita ya. Oke Bapak Ibu semuanya, itu tadi dari Bu Resita yang berkaitan dengan bagaimana memapping teman-teman muridnya dan gurunya untuk bagaimana membuat profil pelajar Pancasila ya, dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Akhirnya ternyata kita sadar bahwa ketika anak-anak kita fasilitasi kebutuhan mereka, kita buka jalan atau passion mereka, mereka lebih bisa berkarya dan bisa memunculkan produk-produk atau prestasi-prestasi yang ternyata wow bisa kita banggakan ya. Oke, tamu saya berikutnya adalah saya panggil ibu kita, Ibu Siti. Sehat Bu Siti? Alhamdulillah sehat. Oke Bu Siti, sesi malam ini kita mau bicarain tentang apa kemarin ya? Lupa saya. Praktik baik penerapan budaya positif. Oke, ada budaya positif ya. Bagaimana budaya-budaya positif itu? Tentunya Bu Siti akan bercerita tentang kegalauan awalnya ya. Kenapa akhirnya Bu Siti harus menerapkan beberapa praktek-praktek budaya positif? Tentunya berawal dari kegalauannya ya. Nanti mari kita simak galaunya berawal dari mana. Silakan Bu Siti, ruang dan mikrofonnya saya serahkan. Baik, terima kasih. Izin share screen ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ini emang tentang penerapan budaya positif di sekolah saya ya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Siti Ralyana SPD sebagai guru kelas 4. Dan ini kepala sekolah saya Bapak Marna SPD yang selama ini mendukung semua kegiatan di sekolah kami. Saya tadi menyimak yang tentang profil pelajaran Pancasila ya, yang Bu Resita. Saya ini galau nih sekarang ya. Sebenarnya penerapan budaya positif ini sebelum ada kurikulum Merdeka, sejak saya pindah ke SD Negeri Cibonteng ya, dari Kasemen ke SD Negeri Cibonteng, itu 2018 itu saya langsung mengusulkan beberapa kegiatan karena di situ kelihatan pakem gitu, sangat statis sekali, tidak ada kegiatan. Saya usulkan kepramukaan, tentang kegiatan Jumat pagi juga gitu istilahnya. Nah di situ alhamdulillah gitu mendapat support dari Kepala sekolah dan guru-guru juga. Apalagi masyarakat juga sangat antusias dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi yang namanya kayak kunjungan ke museum itu saya buat programnya langsung sejak 2018, karena saya sejak masih di Kasemen itu sudah melakukan hal itu ya. Anak mengenal peninggalan sejarah gitu yang ada di lingkungan sendiri gitu istilahnya. Jadi saya udah memprogramkan itu, sudah saya buat programnya kayak kunjungan ke museum, kegiatan Jumat pagi itu juga
alhamdulillah gitu istilahnya berjalan di sini. Ada beberapa kegiatan budaya positif gitu yang diterapkan di SD kami, tentang sesuai dengan visi misi SD. Visinya itu bersih, beriman, edukatif, ramah, sehat, inovatif, dan harmonis. Itu visi sekolah kami. Nah, terkait dengan budaya positif yang diterapkan, tiap hari Jumat dan Sabtu itu kita pagi itu diawali dengan kegiatan tentang budaya positif. Entah itu nanti masuknya ke sekarang saya juga lagi sangat galau gitu, mana ke profil pelajar Pancasila gitu, ke P5 gitu, apa ini budaya positif gitu. Nah, saya lagi mempelajari tentang P5 gitu. Nah, di sini jadi sementara ini saya ini emang sudah dari 2018 berjalan gitu istilah kegiatan ini, jadi ya sama seperti budaya positif sesuai dengan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan-kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan perlu menuntun tubuhnya kodrat dengan budaya ajar yang baik menurut pembiasaan positif di sekolah. Nah, untuk itu dengan berdasarkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itulah makanya kami memberikan pembiasaan atau yang dikenal dengan budaya positif. Terus tiap hari Jumat, terutama ya Jumat itu kita mengadakan kuliah Jumat pagi ya, aslinya Kujumpa itu panjangannya. Sana selain ada apa sih kayak semasa pidato atau ceramah dari guru gitu istilahnya, kita digilir semua guru mendapat bagian gitu. Tiap Jumat itu berbeda, tapi tetap di koordinator pelaksana itu dulu ya sebelum ada waktu 2018, 2019 sampai 2020 itu saya terus, tapi sekarang udah berganti ke guru pendidikan agama. Nah, di sana ada sholat duha bersama, ada bimbingan anak didik juga ke masalah apa ya, agar anak tuh mandiri gitu, belajar berbicara di depan gitu. Terus mengarahkan kepada anak juga supaya anak itu bersikap baik dan untuk meningkatkan keimanannya, itu yang terpenting, keimanan peserta didik dan juga guru sebagai umat Islam gitu. Alhamdulillah di sekolah kami tidak ada yang agamanya beda gitu, jadi ya seiring sejalan lah gitu. Ini foto-foto kegiatan Kujumpa ya, ini yang terbaru yang sekarang gitu. Kujumpa apa Kujumpa Bun? Kan Kujumpa itu kuliah Jumat pagi. Wah, keren, ya, namanya pagi. Keren ini, kuliah ya, Jumat pagi. Waktu 2 tahun kebelakang sebelum ada COVID itu kita selalu ada mahasiswa datang untuk mengadakan ini, untuk mengambil judul skripsinya dengan kegiatan kita ini. Sebelum COVID ya. Ada dari Indramayu, ada tuh dari Serang juga, dan UPI tuh ada yang tertarik karena saya sering upload kegiatan ini di Edsos itu, di FB ya. Adalah beberapa mahasiswa gitu tertarik dengan kegiatan di SD kami gitu istilahnya. Dan kita rutin, dan ini semua yang menyiapkan peralatan nih seperti tenda ini semua anak begitu. Ini sebelum itu udah disiapkan semua anak-anak, udah digelar. Lantai juga yang perempuan kan di teras ya, perempuan tuh di teras tuh, terasnya juga pagi-pagi tuh udah dipel dulu sama mereka, bersih gitu. Iya. buat sholat ya istilahnya. Jadi mereka udah terbiasa gitu, udah ngerti, makanya
Alhamdulillah gitu, karena semangat baru lagi ya setelah 2 tahun gitu kita makem, tidak ada kegiatan apa-apa, nah COVID gitu istilahnya. Jadi mereka senang gitu, orang tua juga pada senang gitu dengan ada kegiatan ini, alhamdulillah gitu. Jadi anak tuh jadi lebih terarah gitu istilahnya, sikapnya lebih sopan pada waktu juga. Nah untuk kegiatan setiap ini juga ada hari-hari besar keagamaan, kita biasa pawai ya, kita ngadain pawai keliling kampung gitu, keliling kelurahan itu, bawa anak-anak semua sambil baca tasbih, tahmid gitu. Itu dia biasa kita lakukan. Nah ini Agustusan juga kemarin kita ngadain banyak kegiatan. Setelah upacara kita mengadakan lomba-lomba untuk anak-anak kelas rendah, itu kita ngadain kayak makan kerupuk gitu, kelereng gitu, sekadar hiburan buat anak-anak gitu. Itu udah diprogramkan juga gitu, alhamdulillahnya. Nah ini juga lomba mewarnai untuk anak kelas rendah, kelas 1 dan 2 ini pada saat hari tanggal 17 Agustus ya, setelah upacara. Nah ini kegiatan upacara pas 17 Agustus kemarin. Nah kita rutin adain santunan ya setiap sebulan sekali. Kalau ini pada saat Ramadan ini, Ramadan akhir, kita setelah pesantren kilat kita mengadakan santunan. Ini semua anak yatim dan yatim piatu, yang laki-laki diberikan santunan pakaian koko ya, baju koko satu set lah dengan semuanya gitu istilahnya. Yang perempuan itu diberikannya alat sholat gitu istilahnya. Ini terkadang juga kita dapat ada donatur gitu datang, itu alhamdulillah gitu, jadi terbantu juga kadang. Nah ini kita dana santunan ini kita kumpulkan dari infak ya, infak tiap hari Jumat. Cuma tuh selain kita bertasbih, terus mendengarkan anak-anak apa ya, menampilkan kemampuannya yang berpidato, berdacil, yang sholawatan gitu istilahnya. Kita juga mengumpulkan infak juga. Nah infaknya itu kita peruntukkan untuk santunan anak yatim setiap sebulan sekali. Terus untuk mengunjungi anak yang sakit juga atau yang berduka gitu, itu uang kita dari sini, dari yang dikumpulkan dari guru dan siswa ini gitu. Itu yang kita lakukan di SD gitu istilahnya. Nah kalau ini kegiatan ini setiap hari Sabtu ya, Sabtu ada yang namanya kita tuh Sabtu sehat ceria. Sehat ceria. Iya, jadi pagi itu kita senam dulu, senam pagi semuanya, baik guru maupun siswa. Guru di depan ya, ada yang di belakang juga ada yang ngejagain. Yang depan tuh yang jadi role model lah istilahnya, yang menuntun siswa untuk senam gitu kan. Karena setelah COVID ini anak pada lupa semua ya. Nah, ada juga anak kelas 6 biasa itu paling depan. Nah di sini setelah kita mengadakan senam itu kita mengadakan kerja bakti. Jadi semua anak kerja bakti, membersihkan. Ini sekarang sudah ini ya, sudah dikasih batako gitu. Dulu mah masih benar-benar lapangan tanah. Iya, jadi bukan tanah lagi, tapi rumputnya itu lumayan tebal Pak. Kalau sudah dicukur itu udah tinggi banget gitu. Ini luas banget, kita halamannya sangat-sangat luas. Jadi tiap sore itu anak itu ramai terus di sini, main bola apa gitu. Ini di sini juga kita. Ini pada saat belum semua di sini ini banget nih, tinggi banget tuh rumputnya. Nah bunga juga gitu. Ini setiap hari, pokoknya kita membersihkan taman, membersihkan halaman, mengumpulkan sampah itu kita setiap hari Sabtu itu kita ada. Ada juga kegiatan nanti di sini ini pramuka. Ini juga di Sabtu ini kegiatan pramuka ini juga dari Sabtu ini kemarin tampil di LT2, alhamdulillah dapat 3 piala, lumayan. Luar biasa ini Ibu. Ya,
Cuma emang personil kita kurang ya, dalam arti kita tidak punya guru laki-laki, semuanya perempuan, cuma ada satu operator, itu pun operator jarang gitu istilahnya karena ada kesibukan lain, jadi sering kerjanya tuh di rumah gitu, mengerjakannya gitu. Jadi istilahnya kita tuh benar-benar di sini tuh banyaknya dilakukan tuh sama perempuan semua, apapun itu. Jadi kita tuh walaupun guru perempuan, kadang kita seperti laki-laki gitu. Laki-laki hebat ini loh. Gimana ya, udahlah gitu. Makanya pada manggilnya guru-gurunya Wonder Woman semua. Jadi emang kadang kita nebang pohon-pohon bunga yang tinggi gitu kan, karena kita ditunjuk sebagai sekolah ramah anak juga, itu kan tidak boleh ada yang berduri apa. Itu hanya kita yang melakukan, itu yang perempuan. Karena mau ngebayar orang juga tidak ada dana gitu kan istilahnya. Ini Sabtu, ini kegiatan Sabtu pagi, ini ada senam. Ini senamnya ya. Nanti ada permainan juga di sini. Nah, masih dilanjut di hari Sabtu itu masih ada kegiatan yang namanya MCK itu nih, ini MCK, membersihkan MCK ini rutin setiap hari Sabtu kita lakukan. Jadi bergilir ya di jadwal kelas 4, 5, 6, kelas tinggi yang melakukan ini. Jadi kalau minggu pertama di bulan September itu kelas 4, minggu kedua di bulan September itu kelas 5, minggu ketiganya nanti kelas 6, baik lagi keempatnya lagi kelas 4 lagi. Dan mereka tidak harus disuruh lagi, sudah tahu jadwalnya, kalau habis kelas 4 nanti harus kelas 5. Nanti mereka langsung ambil alat-alatnya sendiri, mereka langsung menuju ke sini. Jadi ini udah menjadi budaya gitu istilahnya. Jadi benar-benar terjaga gitu kebersihannya. Nah, ini testimoni dari Guru. Ini ya guru Personil. operator ya SD kita. Ini testimoni dari salah satu guru. Kok nggak bisa ya putar? Keren ini. Ya itu ya, ini masih ada testimoni dari guru kelas 5 yang untuk kegiatan hari Sabtu ya. Mohon izin untuk Pak Mukhtar. Boleh saya tanya sesuatu terkait dengan kegiatan budaya positif setiap hari Sabtu ceria. Itu kan di situ senang dan kerja bakti sosial ya.
apa yang ibu sebagai guru kelas 5 lihat dampak dari kegiatan rutin kita itu? Dampak baiknya ya? Dampak baiknya jadi disiplin dan juga tahu tentang kebersihan. Ada kerja bakti setiap hari Sabtu. Jadi anak itu disiplin bahwa buang sampah itu harus buang sampah. Juga bisa memilah sampah ketika air itu masih ada tempatnya. Sekarang mereka sudah bisa tuh airnya disiplin untuk membuangnya tanpa harus langsung dibuang sampah, jadi buang airnya baru langsung dibuang sampah. Itu Bu. Dan juga setiap hari Sabtu mereka sudah siap untuk baris, untuk senam setiap hari Sabtu itu. Jadi tanpa kita kerangka ayo baris, tapi mereka sudah tahu sendiri harus berbarisnya seperti apa. Untuk dampak yang lebih baik lagi, apa yang ditingkatkan? Kalau menurut saya, bagaimana kalau barisnya itu pelan, jadi ketika ada yang kecil, anak kelas 1 itu di depan, jadi kelihatan gitu anak yang kelas yang di belakang. Jadi kan ini kalau kelas 1 adanya di belakang nggak kelihatan, tapi ketika senang begini deh, itu kan kelihatan yang besar. Itu Bu saya. Terima kasih. Siti Suwada sama siapa? Iya, kelas 5 ya. Ibu guru ngomongnya dengan adanya kegiatan 74 itu kan budaya positif SD Cibonteng ya. Setiap hari Jumat dan setiap hari Sabtu. Dampak yang kalian terima apa dengan adanya kegiatan hari Jumat itu? Bisa berangkat sholat, apalagi menambah apa? Ilmu apa? Iya, ilmu agama. Terus kalau kegiatan di hari Sabtu itu sehat ceria itu bagaimana? Senang atau bagaimana gitu? Senang. Terus bisa apa lagi? Melakukan apa? Dengan terus apa lagi? Bersih lah. Iya. Jadi dengan adanya kegiatan yang satu itu sekolahnya jadi makin apa? Makin bersih. Terima kasih ya Pak. Ya begitulah testimoni dari saya sendiri tentang pramuka, karena sebagai pembina pramuka di SD ini ya. Dengan kegiatan kepramukaan, semoga dengan semakin berkurangnya pandemi COVID-19, kepramukaan di SD Cibonteng semakin aktif dan dapat lebih berprestasi. Refleksi dari penerapan budaya positif ini: 1. Proses penerapan budaya positif jika rutin atau konsisten dilaksanakan, maka akan berdampak sangat baik bagi peserta didik dan lingkungan sekolah. Kedua, untuk kegiatan Jumat pagi selanjutnya, sebulan sekali akan mengundang tokoh masyarakat atau ustadz untuk memberikan pencerahan agar peserta didik lebih semangat. Nah, ini saya sumber dokumen, fantasi foto dari saya pribadi, sumber pustaka, internet, dan buku pendidikan karakter, pedoman kegiatan, program kokurikuler dan ekstrakurikuler SD Negeri Cibonteng. Penulis saya sendiri, Sidriana SPD. Saya ucapkan terima kasih, minta maaf, mohon maaf jika presentasi saya ini kurang baik. Yang bagus atau yang baik silahkan ditiru, yang tidak baiknya abaikan. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya tepuk tangan dulu ah. Bundaku itu emang panutanku. Apa sih? Ya, benar sekali. Ini saya yang paling selain dari kontennya, tadi saya senang sekali melihat apa ya? Testimoni, masukan dari teman-teman, terus refleksi ibu, akhirnya menemukan ide-ide lagi supaya yang saya cerita tadi ada melibatkan masyarakat juga ya Bun ya.
ke depannya ya Bun ya. Artinya gerakannya itu yang mulanya mungkin kecil sederhananya ternyata bisa menjadi masif dan kolaboratif. Itu luar biasa sekali. Gimana Bapak Ibu nih? Ada yang mau berkomentar dan atau wah ini keren bisa diterapkan nih di sekolah saya misalkan gitu. Saya sapa dulu Ibu Hayuning. Selamat datang Ibu Hayuning. Oh, belum masuk ini kayaknya. Ininya nih aktif, belum bisa aktif kali nih. Kayaknya. Oke. Bu Siti keren banget deh. Ambil positif di sekolahnya. Itu kalau nggak gurunya yang bergerak, susah itu Pak Susah, Kadi ya. betul. Iya. Jujur aja ya Bu Resita, Pak Kadi semuanya, awal tahun 2018 saya bermandikan air mata itu untuk menerapkan ini. Jadi karena ketidakpahaman mereka gitu kan. Jadi dengan adanya program itu, dikiranya itu program saya dan mereka tidak harus mendukung gitu. Bahkan itu yang guru agama yang dulu itu sampai usul pada kepala sekolah agar program itu ditutup aja. Itu kepala sekolah bercerita ke saya itu setelah dapat setahun. Pas dapat setahun saya ucapin alhamdulillah status karena sudah melaksanakan program ini selama setahun gitu kan istilahnya. Disitulah baru semuanya gimana ya? Ya emang tidak semuanya ini ada yang mendukung ada yang tidak karena ketidaktahuan itu caranya seperti apa. Jadi setiap hari Jumat tuh harus saya terus yang ngisi gitu Pak, sampai suatu hari itu saya tuh pas lagi tenggorokan lagi serak gitu kan, lagi karena lagi sakit gitu kan, itu sampai nggak bisa bicara. Itu saat itu saya paksakan gitu istilah sampai saya mengeluarkan air mata kok sampai begininya gitu. Tapi satu bertahan, saya harus jangan nyerah ini. Siapa tahu nanti ke depan semua sadar gitu istilahnya. Betul. Setelah itu dampaknya makin baik itu disitulah alhamdulillah dengan datangnya guru baru gitu istilahnya. Saya ajak, bisakah gitu diajak kolaborasi dengan saya gitu. Alhamdulillah gitu dengan guru agama yang baru ini bisa kolaborasi karena masih muda gitu kan, energi dari UIN juga, tadinya keluaran Ponpes gitu. Jadi sangat terdukung, disitulah mulai gitu istilahnya. Sama berat juga untuk mengawali ini, sangat berat. Saya juga hampir nyerah lah gitu, antara lanjut apa tidak gitu dengan program ini gitu. Tapi alhamdulillah gitu, lambat laun seiring berjalannya waktu gitu, karena lihat dampaknya makin positif gitu. Akhirnya ya semua gitu, sekarang semuanya sangat mendukung. Bahkan masyarakat juga alhamdulillah di situ sih. Jadi emang semua juga butuh perjuangan ya Pak ya. Iya betul. Tanpa kita perjuangkan hal itu tidak akan tercapai sampai sekonsisten ini gitu. Betul Bun. Saat COVID itu, saat pandemi itu sampai anak murid itu, Bu, aku kangen Kujumpa, Bu, aku kangen Pramuka, Bu, aku kangen hari Sabtu pagi. Jadi mereka tuh pada kangen hal itu gitu tuh. Seperti itu. Oke deh, keren banget ini pokoknya Ibu Siti. Bu Siti makasih sekali loh, ini berbagi praktek baiknya. Mudah-mudahan bisa dicontoh ke yang lain. Makasih ya Bu Siti ya. Sama-sama Pak. Oke ya, deh. sama-sama. Tidak ada yang maksimal Bu, yang ada diperbaiki untuk menjadi yang maksimal dan yang sempurna. Betul begitu ya Bu Resita ya? Oke Bapak Ibu, sesi terakhirnya saya coba untuk share screen, boleh izin saya? Boleh. Iya, ada yang bangun. Maklum habis menida popokan dulu. Oh gitu, oke deh. Sesi terakhirnya Bapak Ibu, saya sesi terakhirnya kelihatan layar saya Bapak Ibu? Kelihatan ya? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke Bapak Ibu, sesi terakhir ini saya mohon apa namanya? Mohon Bapak Ibu mengisi daftar hadir
yang telah di apa namanya, telah di saya sematkan di link apa tadi itu, Oh iya ada. chat Google Chat, Google apa namanya, chat room, di chat room. Untuk mengisi daftar hadirnya jangan lupa mengisinya nama fasilitatornya. Maksudnya gitu. Siap, Pak. Sukardiono, Bu. Kayaknya Abi deg-degan gara-gara ada saya muncul. Iya, fasilitator dan angkatan 10 ya, Bapak Oh, Ibu ya. angkatan 10. Mm-mm. Nggak pakai email belajarnya. Nggak usah, bebas, emailnya bebas, angkatan Ini harus 10. pakai nomor WhatsApp segala. Nomor WhatsApp Ibu. Ini lokasinya Zoom meeting aja ditulisnya, Bu ya, Zoom apa namanya, Google Meet aja. Peran yang narasumber diklik narasumber, peserta diklik peserta gitu. Oke, itu sambil jalan. Dan berikutnya juga saya juga mengajak Bapak Ibu untuk memfollow Instagram dari Kampus Pemimpin Merdeka. Boleh dicek-cek Bapak Ibu, boleh di follow Instagramnya Kampus Pemimpin Merdeka. Banyak sekali teman-teman. Pakai iya ya? Hah? Sukardiono. DIYONO. SPD MPD ya? Aduh, saya SPD saja, Bu, penuh derita masih. Terus Bapak Ibu, terima kasih ya atas praktek baiknya. Ya, angkatan 1. Saya angkatan 10, Bu. Angkatan 10. Angkatan Saya 10. angkatan babeh gue. Iya betul. Aduh, ternyata saya disuruh memfoto dulu. Ini tadi lupa ya. Oh, nanti rekamannya aja lah saya. Enggak, ini lokasi di mana? Lokasi di itu namanya di Gimit apa Gimit? Google Meet. Aduh. Google Meet. Oh, Gimit. Ini nama lengkap. Harus lengkap ya. Jangan Dong. ngomong aja. Sebagai peserta kan ya? Lengkapnya apa? Hah? Ya, sebagai peserta. Sukardiono. Nggak pakai gelar. Enggak lah. Sukardiono aja gitu ya. Iya. Ini peran, maksudnya peran siapa ini? Peran Ibu tadi, kalau Ibu kan sebagai narasumber. Kalau saya tadi kan fasilitator, Ibu narasumber. Tanggal pelaksanaan sekarang ya. Yuhi. Oke. Lokasi tadi di mana? Google Meet. Angkatan 10. Yuhi. Apa kesan Anda menjadi sosialisasi berbagi praktik baik apa ya? Ini untuk apa sih habis saya jadi ikutan bingung. Ini udah off record. Oh iya, Ini yang Bapak Ibu terima kasih ya atas kehadirannya. Semoga menginspirasi ya. Saya off record setelah ini. Tapi jangan keluar dulu. Apa tuh?